Halo guys, selamat datang di channel Master Villa 88 dan gue adalah sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villa Racing update untuk edisi spesial, yang dimana gue akan memberikan kalian update dan juga sedikit review mengenai pay-per-view AEW, yaitu Full Gear yang baru saja dilaksanakan di tanggal 13 November kemarin, atau di Indonesia kita pun baru menyaksikannya di tanggal 14 November pagi. Dan untuk Full Gear ini pun menjadi pay-per-view terakhir dari AEW ya untuk kalender tahun 2021 ini. Dan untuk di event ini pun AEW pun sudah mempertandingkan 10 pertandingan, di mana satu pertandingan ini pun mereka pertandingkan di sesi pre-show mereka atau yang dikenal sebagai The Buy-In, dan sedangkan 9 pertandingannya itu dipertandingkan dalam main show dari Full Gear. So, biar tidak panjang lebar lagi, ya kita mulai saja dengan pertandingan pertama atau pertandingan dalam The Buy-In, yaitu adalah pertandingan tag team match antara Thunder Rosa bersama Hikaru Shida menghadapi tim daripada Nyla Rose bersama Jamie Hayter, yang dimana dalam pertandingan ini ya keempat peserta ini pun masih berpartisipasi dalam TBS turnamen yang kini masih digelar oleh AEW, di mana keempat ini pun sudah berhak lolos ke babak quarter final dalam TBS turnamen ini, di mana nanti di hari Rabu nanti atau di Dynamite pasca Full Gear ini Hikaru Shida akan menghadapi Nyla Rose untuk babak quarter final, dan untuk Thunder Rosa akan menghadapi Jamie Hayter di babak quarter finalnya dengan jadwal yang menyusul. Ya, dalam pertandingan ini pun kita pun bisa melihat bagaimana keempat penggol ini pun bisa menunjukkan kemampuan mereka dengan baik, dan masing-masing tim ini pun bisa menunjukkan kerjasama yang baik juga begitu guys ya. Dan walaupun kita pun bisa melihat ya masing-masing tim pun baru saling bekerja sama untuk pertama kalinya, kita pun bisa melihat bagaimana kekompakan dari masing-masing tim ini gitu guys ya. Walaupun pada akhirnya tim daripada Thunder Rosa dan juga Hikaru Shida lah yang keluar sebagai pemenangnya, dan kita pun bisa melihat bagaimana di penghujung pertandingan tim daripada Nyla Rose dan juga Jamie Hayter ini pun cukup dominan tampil di pertandingan tersebut, di mana bahkan mereka di ujung pertandingan tersebut mereka pun sempat mendapatkan 2 kesempatan emas untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Pada kala Shida ini pun menerima superplex dari Hayter dan diikuti dengan serangan frog splash dari Nyla Rose ya, yang dimana serangan tersebut masih belum cukup mengantarkan tim tersebut karena masih dipatahkan oleh Thunder Rosa dalam hitungan near fall pada saat Nyla Rose melakukan pin kepada Shida. Lalu tidak lama berselang kita pun bisa melihat di mana pada saat penghujung pertandingan Nyla Rose ini pun mencoba kembali untuk mengakhiri pertandingan tersebut, yang dimana kali ini dia pun mencoba untuk melakukan beast bomb andalannya kepada Shida. Namun beast bomb yang dilakukan Nyla Rose ini pun berhasil dikonversikan oleh Hikaru Shida menjadi sebuah roll up pin, yaitu jackknife cradle, yang dimana roll up pin inilah yang berhasil membuat Hikaru Shida dan juga Thunder Rosa ini pun keluar sebagai pemenangnya gitu guys ya. Dan gua bisa bilang ini merupakan pertandingan pembuka yang sangat baik. Dan kita pun balik lagi ke main show daripada Full Gear itu sendiri, yang dibuka dengan pertandingan oleh 2 penggulat dari 4 pilar masa depan AEW, yaitu MJF dan juga Darby Allin. Dan gua bisa bilang pertandingan ini pun menjadi pembuka main show Full Gear yang sangat amat baik dan juga sekaligus menghibur. Dan gimana kita pun melihat kedua penggulat, yaitu baik MJF dan juga Darby Allin pun saling ngotot dan menunjukkan bahwa mereka inilah yang pantas menjadi disebut sebagai bintang muda untuk AEW, yang disebut sebagai masa depan dari AEW. Dan dalam pertandingan ini pun ya kita pun bisa melihat bagaimana para penggulat ini pun sangat ngotot ya untuk memenangkan pertandingan tersebut, dengan kita pun melihat bagaimana chain wrestling atau kombinasi pembalasan serangan-serangan yang dilakukan oleh MJF dan juga Darby Allin yang berjalan dengan sangat mulus dan juga top notch lah ya gitu, bisa sesuai dengan sasarannya. Dan bagaimana mereka ini pun berkali-kali bertukar pin untuk menunjukkan seberapa bagusnya teknikalnya kedua penggulat ini gitu ya.
Namun ada momen kunci yang dimana pada akhirnya kita pun bisa melihat ya, di satu sisi MJF ini pun sudah mulai kewalahan menghadapi Darby Allin, yang tentunya itu pun mengundang reaksi dari kedua rekan MJF dari The Pinnacle, yaitu Shawn Spears dan juga Wardlow, yang memasuki arena pertandingan guna menolong MJF yang sedang kesulitan. Namun usaha dari kedua rekan MJF ini pun masih bisa dihentikan oleh Sting, yang tentu saja mengawasi jalannya pertandingan tersebut, dan dia pun mencegah kedua rekan MJF ini guna Darby Allin pun bisa menyelesaikannya pertandingan tersebut secara fair and square gitu guys ya. Dan setelah Sting ini pun berhasil menyingkirkan Shawn Spears dan juga Wardlow, kita pun bisa melihat MJF pun seakan semakin putus asa, yang walaupun apa yang ditunjukkan oleh MJF itu pun hanya kedok semata, yang dimana dia pun sempat mengambil papan skateboard miliknya Darby Allin, yang dimana papan tersebut pun dia tidak gunakan sebagai senjata, melainkan dia operkan atau dia berikan kepada Darby Allin, dan dia pun langsung meminta Darby Allin untuk memukul wajahnya menggunakan papan skateboard tersebut. Dan tentunya ya, hal tersebut pun mengundang kebimbangan atau pergolakan batin ya dalam diri Darby Allin, yang dimana di satu sisi tentunya Darby Allin dengan senang hatinya ingin memukul wajah daripada MJF menggunakan papan skateboard tersebut, terutama apa yang telah MJF lakukan kepada dirinya ya di beberapa minggu terakhir ini gitu guys ya. Dan di satu sisi lain gitu ya, Darby Allin pun masih memiliki jiwa kesatria, yang dimana dia pun ingin menyelesaikan pertandingan tersebut dengan fair and square gitu, atau dengan murni gitu guys ya. Dan setelah kita pun bisa melihat beberapa detik kemudian MJF ini Darby Allin pun memutuskan dia mengurungkan niatnya untuk menyerang MJF menggunakan papan skateboard tersebut, yang menandakan bahwa jiwa kesatrianya lah yang memenangkan pergolakan batinnya ini. Dan atas hal tersebut Darby Allin pun memutuskan untuk memberikan papan skateboard ini kepada wasitnya gitu, yang tentunya momen tersebut pun berhasil memanfaatkan MJF, yang tentunya kita pun bisa melihat watak asli daripada MJF ini pun muncul kembali, di mana momen tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh MJF guna dia bisa mengambil diamond ring andalannya, yang dimana cincin tersebut dia gunakan untuk memukul wajah dari Darby Allin, yang membuat Darby Allin pun dalam sekejap dia tidak sadarkan diri. Dan pada saat wasit pun kembali memimpin pertandingan, kita pun bisa melihat bagaimana MJF dengan mudahnya mempin Darby Allin, yang membuat MJF pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan ada satu hal menarik lainnya, yang dimana MJF pun berhasil menang dengan gerakan yang sesuai dia ramalkan sebelum pertandingan ini dimulai, yaitu side headlock, yang tentu dia mudah lakukan karena pada saat pertandingan itu berakhir Darby Allin ini pun masih tidak sadarkan diri gitu ya. Dan sekali lagi gue ingin menyebutkan bahwa pertandingan MJF menghadapi Darby Allin pun merupakan pertandingan yang sangat amat baik untuk menjadi opening daripada main show Full Gear ini. Dan gua bisa bilang ini pun merupakan pertandingan yang cukup penting ya untuk membangun sebuah momentum, terutama bagi MJF apabila memang dia di masa yang akan datang mengincar gelar AEW World Heavyweight Championship gitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan tag team match ya, antara The Lucha Brothers menghadapi FTR, yang dimana ini pun akan memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship, dari mana dalam pertandingan ini Lucha Brothers tampil sebagai juara bertahan, dan di sisi lain FTR pun tampil sebagai Triple A Tag Team Championship. Dan untuk pertandingan ini pun sebenarnya terjadi setelah di beberapa minggu sebelumnya ya, Lucha Brothers ini pun sempat kalah menghadapi FTR ya untuk memperebutkan gelar Triple A Tag Team Championship, yang pada kala itu FTR itu sendiri pun tidak tampil dengan nama mereka sendiri, melainkan mereka menggunakan kedok lain ya, yang tampil menjadi sepasang penggelut luchador ya dengan nama La Superranas, yang pada kala itu mereka diperkenalkan sebagai teman dekat dari Andrade El Idolo gitu. Dan
pertandingan ini ya tentunya Lucha Brothers sejak pertandingan pun dimulai mereka pun langsung tancap gas ya dengan penampilan mereka seperti biasanya, yaitu tampil dengan tempo yang sangat tinggi dan serang-serangan high flying ala luchador. Namun tentunya ya FTR pun tidak secara mentah-mentah menerima serangan-serangan yang dilancarkan oleh FTR. Mereka menerima serangan dari Lucha Brothers ini pun secara terukur dan juga hati-hati. Yang tentunya apa yang mereka lakukan dengan hati-hati ini pun tujuannya adalah untuk bisa mengendalikan jalannya pertandingan tersebut. Maka kita pun bisa melihat bagaimana pertandingan pun dimulai dengan kendali pertandingan dipegang oleh Lucha Brothers. Nah, seperti yang gue bilang, dengan secara perlahan dan tentunya gitu ya, bukanlah FTR apabila mereka bisa dengan lihainya mengaplikasi taktik-taktik kotor mereka di sepanjang pertandingan tersebut gitu guys ya. Yang dimana taktik kotor yang dipertunjukkan oleh FTR pertama kali di pertandingan tersebut ya, pada kala Dax Harwood ini pun yang dimana Cash Wheeler ini pun berhasil mengikatkan topeng daripada Penta ke salah satu tali ring pertandingan yang membuat FTR ini pun dengan mudahnya bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut, di mana mereka pada akhirnya bisa mengurung Penta El Zero jauh dari jangkauan Rey Fenix. Namun tentunya ya seorang Penta El Zero pun tidak akan menyerah dengan mudah. Dengan resiliensi tingginya, pada akhirnya Penta El Zero ini pun berhasil memberikan perlawanan kepada kedua anggota FTR, dan pada akhirnya Penta El Zero pun bisa menjangkau saudaranya ataupun rekannya yaitu Rey Fenix, yang membuat Rey Fenix pun berhasil menjadi legal man dari timnya, dan dia pun melakukan hot tag kepada kedua anggota dari FTR yang membuat FTR ini pun sempat kocar-kacir ya menghadapi Rey Fenix. Namun pada akhirnya ya momentum yang dibangun Rey Fenix pun kembali bisa dihentikan oleh taktik kotor dari FTR. Ya, dimana kita pun bisa melihat pada kala Phoenix dan juga Dexter ini pun sedang bertukar serangan, ada satu momen yang dimana Phoenix ini pun sedang membangun momentumnya, namun dalam hitungan sepersekian detik ya, Cash Wheeler ini pun berhasil memukulkan Triple A title belt ke wajah daripada Rey Fenix, yang membuat Harwood ini pun berhasil mengeksekusi Brainbuster kepada Rey Fenix dan membuat FTR pun berhasil kembali mengendalikan jalannya pertandingan tersebut, dan bahkan mereka pun mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut pada kala mereka berhasil mengeksekusi Big Rig. Namun tentunya Rey Fenix pun masih bisa mematahkan serangan tersebut di hitungan kedua, dan kita pun melihat ya di beberapa saat kemudian kini posisi Penta El Zero pun sudah menjadi legal man bagi timnya, dan sedangkan di sisi lain Harwood dan kita pun menuju ke beberapa saat kemudian yang dimana kini Penta El Zero pun sudah kembali menjadi legal man dari tim daripada Lucha Brothers, dan kita pun bisa melihat dimana Penta El Zero pun kini ingin mencoba untuk membangun momentum pertandingan tersebut ya. Namun lagi-lagi taktik kotor FTR pun berhasil dieksekusi dengan sangat amat baik gitu ya, dimana dalam hitungan sepersekian detiknya lagi gitu ya, kini manajer daripada FTR yaitu Tully Blanchard berhasil mencegah momentum yang dibangun oleh Penta El Zero dengan menarik kaki daripada Penta El Zero, yang dimana momen tersebut pun dicoba untuk dimanfaatkan oleh Dax Harwood untuk melakukan suplex kepada Penta El Zero. Namun Penta El Zero bisa mengantisipasi serangan tersebut pada saat Dax Harwood mencoba untuk melakukan suplex ketiga, dan balasan yang dilakukan oleh Penta El Zero itu adalah serangan Three Amigos yang merupakan serangan andalan milik mendiang almarhum Eddie Guerrero. Dan setelah serangan Three Amigos, Rey Fenix pun ikut menyerang Dax Harwood dengan melakukan frog splash kepada Dax Harwood yang merupakan serangan andalan lainnya dari mendiang almarhum Eddie Guerrero, yang tentunya kedua kombinasi serangan yang dilakukan oleh Lucha Brothers ini pun mengundang reaksi dari para penonton yang langsung saja menyorakan nama dari Eddie Guerrero. Dan kita pun masuk ke penghujung dari pertandingan antara FTR menghadapi Lucha Brothers ini, yang dimana gua bisa bilang pertandingan pun semakin menarik untuk disaksikan, dan kita pun bisa melihat FTR pun tidak
habis akal, yang dimana kembali mereka melancarkan taktik kotornya, yang dimana kali ini mereka kedua penggulat yaitu Dex dan juga Cash ini pun menggunakan topeng dari La Superranas, yang dimana tujuan daripada FTR menggunakan topeng ini pun guna untuk membuat Lucha Brothers dan juga wasit ini kebingungan. Namun taktik yang mereka lakukan kali ini bisa dibilang seakan senjata makan tuan lah. Atau gua bisa bilang, ya, taktik ini pun berhasil membuat wasit dan juga Lucha Brothers ini kebingungan. Namun kebingungan yang mereka berikan ini pun sudah kelewatan, yang membuat wasit yang memimpin pertandingan tersebut pun tidak bisa membedakan siapa legal man dari tim FTR, yang sebenarnya pada kala para anggota FTR menggunakan topeng, yang menjadi legal man dari tim mereka itu adalah Dex Harwood. Namun setelah adanya kemulut yang terjadi gitu ya, kita pun bisa melihat bagaimana Penta El Zero pun bisa menyingkirkan Dex Harwood keluar dari ring pertandingan, yang menyisakan Cash Wheeler seorang ya dari FTR yang berada di tengah ring, yang ternyata mereka si Cash Wheeler ini pun sebenarnya bukanlah legal man dari FTR. Namun karena wasit yang tidak menyadari hal tersebut gitu ya, Lucha Bros pun masih bisa dengan leluasa melancarkan serangan andalan mereka, yang dimana mereka ini pun melakukan series of pile driver kepada Cash Wheeler, sebelum pada akhirnya Penta El Zero pun berhasil melakukan pin kepada Cash Wheeler untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan atas kemenangan tersebut, maka Lucha Brothers ini pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai AEW World Tag Team Championship. Dan pasca kemenangan itu, kita pun bisa melihat Penta El Zero pun mencoba membuka topeng yang digunakan oleh Cash Wheeler, yang tentunya dia pun mengundang reaksi dari Tully Blanchard dan juga Dex Harwood, yang dimana mereka pun sempat melayangkan protes ya, dan menyatakan bahwa pin yang dilakukan oleh Penta ini pun merupakan yang ilegal. Namun ternyata keputusan wasit ini pun sudah absolut, dan tentunya Lucha Brothers pun masih ditetapkan sebagai pemenang dari pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan parta final dari World Title Eliminator Turnamen, yang mempertemukan Bryan Danielson dan juga Miro, yang dimana pemenang dari parta final ini pun berhak menjadi number one contender yang baru untuk gelar AEW World Heavyweight Championship. Dan gua bisa bilang ya, pertandingan Bryan Danielson menghadapi Miro ini pun merupakan pertandingan baik lainnya yang dipertunjukkan oleh Full Gear kali ini. Dan kita pun bisa melihat ya, Bryan Danielson pun secara mengejutkan dia pun harus kesulitan menghadapi lawannya, yang dimana gua terakhir melihat Danielson berada di situasi ini yaitu pada kala Danielson ini pun menjalankan pertandingan dirinya menghadapi Kenny Omega, ataupun pada saat Danielson ini pun menghadapi Minoru Suzuki ya pada seri daripada The Buy-In dari AEW Rampage, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana si Danielson ini pun tampil cukup agresif, yang dimana di awal pertandingan saja Danielson pun sudah berhasil melayangkan beberapa serangan kepada Miro. Namun Miro pun masih bisa menerima serangan dari Danielson pun dengan cukup baik. Namun pada kala Miro menyerang kembali atau menyerang balik Danielson, Miro hanya cukup satu serangan saja untuk membuat Danielson ini luluh lantah, yang dimana kita pun bisa melihat satu serangan dari Miro pun cukup membuat Danielson ini pun terpental di tengah ring pertandingan tersebut. Dan kita pun bisa melihat ya, berbagai variasi serangan yang dilakukan oleh Danielson ini pun masih bisa diantisipasi oleh Miro dengan sangat baik, yang membuat Miro pun bisa dibilang di awal pertandingan ini pun dia bisa mengendalikan jalan pertandingan tersebut gitu guys ya. Nah, pada akhirnya ada satu momen yang dimana pada akhirnya Danielson setidaknya bisa membuat pertandingan pun berjalan lebih berimbang, pada kala Danielson ini pun bisa menyerang salah satu kaki daripada Miro yang sedang mengalami cedera, karena kita melihat ya di sepanjang pertandingan tersebut di mana kaki kiri daripada Miro ini pun terbalut perban gitu guys ya. Memang serangan yang dilakukan oleh Danielson kepada kaki yang mengalami cedera daripada Miro ini pun sempat membuat Miro ini pun cukup kesulitan untuk menjalankan pertandingan tersebut untuk beberapa saat, yang dimana momen tersebut mencoba dimanfaatkan oleh Danielson gitu guys ya. Namun usaha tersebut pun masih belum cukup untuk membawa Danielson untuk memenangkan pertandingan tersebut, karena secara perlahan-lahan Miro sudah bisa kembali lagi sebagaimana dia di awal pertandingan tersebut, yang dimana
kini pada akhirnya Miro bisa kembali lagi mendominasi jalannya pertandingan tersebut, dan bahkan Miro pun berhasil mengeksekusi move andalannya yaitu the game over kepada Danielson, yang gua bisa bilang ini merupakan kesempatan emas yang dimiliki oleh Miro di pertandingan ini, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Danielson ini pun sangat kesulitan untuk lolos dari serangan tersebut, dan bahkan kita pun bisa melihat di beberapa momen juga kita melihat Danielson pun sempat hampir saja menyerah dari gerakan serangan game over yang dilayangkan oleh Miro ini. Namun pada akhirnya Danielson berhasil lolos dari submission move Miro ini dengan dia melakukan rope break setelah Danielson pun berhasil menggapai tali ring gitu. Dan atas hal tersebut ya, Miro pun memutuskan kembali melayangkan serangannya kepada Danielson, yang dimana serangannya kali ini dia fokuskan ke bagian punggung daripada Danielson dengan dia pun melayangkan beberapa stomp sebelum pada akhirnya Miro pun mencoba untuk melakukan game over untuk kali keduanya. Namun usaha Miro kali ini melakukan game over pun berhasil diantisipasi oleh Danielson, yang dimana Danielson bisa mengkonversi game over tersebut menjadi submission move andalan miliknya yaitu label lock. Namun tentunya dengan resistensi dan kekuatan tubuh yang dimiliki oleh Miro gitu ya, Miro pun pada akhirnya berhasil lolos dari label lock tersebut ya, tentunya dengan Miro berhasil mencolokkan mata daripada Danielson dan ditambah dengan kekuatan yang dimiliki oleh tubuhnya, yang membuat setelah berbalas submission move ini pertandingan pun seakan kembali berjalan 50-50 gitu guys ya. Dan Miro pun kembali harus menerima beberapa kombinasi serangan daripada Danielson, yang lagi-lagi kombinasi serangan dari Danielson ini pun belum cukup berarti bagi Miro ya. Namun ada satu momen yang dimana pada akhirnya Danielson pun berhasil mengembalikan keadaan, yang dimana pada saat itu Miro mencoba untuk memberikan serangan kepada Danielson dari area top rope, namun bisa diantisipasi oleh Danielson dan dia pun bisa mengkonversi serangan usaha yang dibangun oleh Miro ini pun menjadi sebuah spinning DDT sebelum pada akhirnya Danielson ini pun mengeksekusi sebuah submission move yaitu guillotine, yang dimana submission move kali ini pun berhasil membuat Miro tidak sadarkan diri, yang membuat wasit pun memutuskan untuk mengakhiri pertandingan tersebut dan menunjuk Bryan Danielson lah yang keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut, dan membuat Bryan Danielson ini pun menjadi number one contender yang baru untuk gelar AEW World Heavyweight Championship gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi nih, ada pertandingan Fall Count Anywhere match yang mempertemukan Christian Cage bersama Jurassic Express menghadapi Super Clique yaitu Adam Cole bersama The Young Bucks. Dan gua bisa bilang ini merupakan pertandingan yang menghibur ya, dan bagaimana performa ataupun penampilan yang ditunjukkan oleh kedua tim ini pun sangat amat atraktif dan sangat amat daredevilish gitu guys ya. Terutama pada saat mereka menerima serangan-serangan dari senjata-senjata yang sudah berada di arena pertandingan tersebut gitu guys ya. Namun gua bisa bilang yang menjadi bintang dalam pertandingan ini adalah Jungle Boy, karena kita pun bisa melihat ya dalam beberapa bulan terakhir ini momentum daripada Jungle Boy atau popularitas daripada Jungle Boy di AEW pun semakin menanjak, dan gua rasa ini pun menjadi salah satu momen pembuktian ya bahwa Jungle Boy ini pun menjadi salah satu pilar masa depan bagi AEW gitu guys ya. Dan sebenarnya kita pun bisa melihat ya hampir di sepanjang pertandingan tersebut Super Clique ini pun bisa tampil cukup dominan ya di pertandingan tersebut, yang dimana mereka ini pun bisa memecah Luchasaurus, Jungle Boy dan juga Christian Cage, yang membuat ketiga lawan ini pun kurang bisa menampilkan teamwork mereka gitulah. Dan bahkan kita pun bisa melihat ya di akhir-akhir pertandingan tersebut kedua anggota Super Clique ini pun semakin nyaman ya untuk mengendalikan jalannya pertandingan tersebut gitu guys ya. Yang dimana hal tersebut pun terjadi pada saat pertandingan ini pun bergeser dari ring pertandingan menuju ke area ramp atau ke area entrance dari Full Gear itu sendiri, yang dimana kita pun bisa melihat Matt Jackson ini pun berlari dari ramp guna menjauhkan Luchasaurus dari rekannya gitu guys ya.
Namun usaha Matt Jackson ini ternyata sudah diantisipasi oleh Jungle Boy, yang dimana dia pun melakukan submission andalannya yaitu snare trap ya kepada Matt Jackson. Namun Adam Cole pun bisa mematahkan serangan tersebut, dan itu pun membuat pertandingan pun berlanjut di area rem tersebut. Dan kita pun bisa melihat ya di beberapa saat kemudian Christian Cage ini pun mencoba untuk melakukan kill switch kepada Nick Jackson, namun hal tersebut bisa dicegah oleh Nick Jackson dengan melakukan super kick. Dan di sisi lain Jungle Boy ini Adam Cole ini pun berhasil melakukan Panama Sunrise kepada Jungle Boy ya. Dan ini pun membuat Luchasaurus sendirilah yang masih berdiri untuk mewakili timnya, dan tentunya keadaan tersebut pun semakin bisa dikendalikan dengan cukup mudah oleh Super Click, yang dimana ketiga anggota Super Click ini pun berhasil melakukan BT trigger kepada Luchasaurus dengan lutut mereka yang sudah dipersenjatai oleh knee pad yang sudah ditempeli oleh paku payung. Dan sebenarnya ya serangan BT trigger kepada Luchasaurus ini pun hampir saja membawa Super Click ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut, namun hal tersebut pun harus tertunda karena Jungle Boy berhasil mematahkan pin yang dilakukan oleh Super Click dalam hitungan near fall. Dan momentum tersebut pun menjadi momentum kebangkitan dari tim Christian Cage bersama Jurassic Express, yang dimana mereka pun berhasil memberikan perlawanan, dan bahkan Luchasaurus yang telah menerima serangan BTE trigger yang begitu parahnya bisa bangkit kembali, dan seakan dia pun mendapatkan nyawa kedua ya di pertandingan tersebut, di mana dia pun melakukan chokeslam kepada Nick Jackson dan dia pun melempar Nick Jackson keluar dari area rem tersebut begitu guys ya, dan juga melempar Adam Cole keluar area yang sama seperti bagaimana dia lakukan kepada Nick Jackson sebelum pada akhirnya Luchasaurus pun melakukan shooting star press ya yang terhadap keempat anggota dari The Elite, yaitu Adam Cole, Nick Jackson, Michael Nakazawa, dan juga Brandon Cutler, yang dimana serangan yang dilayangkan oleh Luchasaurus ini pun sempat membuat Jungle Boy pun cukup tercengang, dan otomatis ini pun menyisakan Jungle Boy dan juga Matt Jackson saja, yang dimana Nick Jackson ini pun masih terkapar setelah dia menerima serangan dari Luchasaurus. Namun ya secara tiba-tiba kita pun bisa melihat nampak Christian Cage ini pun masuk kembali ke arena pertandingan tersebut dari area backstage, yang dimana dia pun nampak membawa 2 buah steel chair, dan steel chair tersebut pun dia maksudkan untuk melakukan konserto kepada Matt Jackson yang masih terkapar. Namun pada saat Christian Cage ini pun mencoba untuk mengeksekusi serangan tersebut, Jungle Boy pun mencoba untuk mencegahnya dan meminta dirinya lah yang mengeksekusi konserto tersebut. Dan serangan konserto daripada Jungle Boy pun berhasil mengantarkan tim Jurassic Express bersama Christian Cage keluar sebagai pemenang dari pertandingan kali ini. Dan show pun berlanjut ini ada pertandingan tag team match antara Cody Rhodes bersama Pac menghadapi tim daripada Malachi Black menghadapi Andre El Idolo. Dan kita pun bisa melihat situasi yang sangat kontras yang dipertunjukkan oleh kedua tim dalam pertandingan kali ini, yang dimana kita pun bisa melihat adanya kerjasama yang sangat buruk ataupun komunikasi yang sangat amat buruk yang dipertunjukkan oleh Cody Rhodes dan juga Pac. Dan di sisi lain Black dan juga El Idolo ini pun berhasil menunjukkan kerjasama tim yang cukup baik gitu guys ya. Dan di dalam pertandingan ini ya kedua penggulat pun berhasil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam pertandingan ini ya, walaupun pada akhirnya pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Cody Rhodes dan juga Pac ya, setelah dengan beberapa miskomunikasi ataupun kerjasama yang sangat buruk gitu guys ya. Dan bahkan kita pun sempat dibuat tegang pada saat Pac dan juga Cody Rhodes pun sempat dibikin terlihat bahwa masing-masing penggulat ini pun seakan ingin meninggalkan rekannya di tengah pertandingan tersebut. Namun pada akhirnya hal tersebut pun tidak terjadi sama sekali. Namun yang terjadi sebenarnya adalah di mana Cody Rhodes pada akhirnya berhasil menyingkirkan Malachi Black di luar ring pertandingan setelah dia berhasil mengeksekusi DDT kepada mengeksekusi suplex kepada Malachi Black sebelum Cody Rhodes pun melempar Malachi Black ke area tribun penonton,
yang membuat di akhir pertandingan tersebut pun menyisakan El Idolo dan juga Pac di tengah ring pertandingan. Dan pada kala itu El Idolo pun mencoba untuk melakukan hammerlock kepada DDT kepada Pac, namun usaha daripada Andre Ring pun bisa diantisipasi dan di counternya menjadi suplex yang dimana Andre Ring pun terlempar ke turnbuckle dari ring pertandingan. Dan melihat tersebut gitu ya, Pac ini pun tanpa pikir panjang lebar dia pun langsung mengeksekusi Black Arrow andalannya kepada Andrade yang membuat Pac dan juga Cody Rhodes lah yang keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut. Dan pasca pertandingan pun berakhir, kita pun bisa melihat sosok Cash Wheeler dari FTR ini pun masuk ke arena pertandingan guna menyerang Pac yang juga ditemani oleh Tully Blanchard. Dan tentunya Pac ini pun harus menerima bulan-bulanan dari Cash Wheeler, Tully Blanchard dan juga Malachi Black sebelum pada akhirnya Cody Rhodes pun muncul untuk menghentikan serangan tersebut gitu guys ya. Dan show pun berlanjut ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Women World Championship yang dimana sang juara bertahan Dr. Britt Baker menghadapi Tay Conti sebagai penantangnya. Dan gue bisa bilang ya bahwa pertandingan ini pun menjadi pertandingan yang cukup baik, walaupun finish dari pertandingan ini bukanlah finish yang gua suka ya, karena cukup melukai citra Dr. Britt Baker sebagai pemegang gelar AEW World Title Championship. Di mana kita pun bisa melihat bagaimana Dr. Britt Baker dan juga Tay Conti ini pun saling bertukar serangan gitu guys ya, dan bahkan kita pun bisa melihat Dr. Britt Baker sang juara bertahan dibikin frustasi oleh Tay Conti di beberapa kesempatan. Dan kita pun bisa melihat ya ada momen yang dimana disinilah momen yang gua kurang sukai gitu ya, yang terjadi pada saat sudah memasuki ya penghujung pertandingan tersebut, dimana Tay Conti kini yang bisa memegangkan jalannya pertandingan tersebut, dimana Tay Conti pun akhirnya berhasil mengeksekusi salah satu move andalannya yaitu TKO. Namun serangan tersebut pun belum cukup mengantarkan Tay Conti untuk memenangkan pertandingan tersebut setelah dipatahkan oleh Dr. Britt Baker dalam hitungan nearfall. Namun usaha dari Tay Conti tidak terhenti di situ saja, yang dimana beberapa saat kemudian Tay Conti pun berhasil mengeksekusi God Style Pile Driver kepada Dr. Britt Baker. Namun lagi serangan tersebut pun masih bisa dipatahkan dalam hitungan nearfall ya, yang tentunya hal tersebut pun membuat Tay Conti pun cukup frustasi. Dan kita pun bisa melihat di sisi lainnya ya, kedua rekan daripada Dr. Britt Baker yaitu Rebel dan juga Jamie Hayter pun mencoba mengintervensi daripada pertandingan tersebut, yang dimana Rebel ini pun mendistract perhatian wasit, dan di sisi lain Jamie Hayter pun menarik keluar Tay Conti dari ring pertandingan dan melayangkan beberapa serangan kepada Tay Conti sebelum pada akhirnya Jamie Hayter ini pun membantingkan Tay Conti ke step ladder dari ring pertandingan tersebut. Dan melihat keadaan tersebut ya, yang dimana Tay Conti pun masih terbaring di dekat step ladder tersebut, Dr. Britt Baker langsung saja mengeksekusi move andalan yaitu Stomp kepada Tay Conti, yang membuat kepala dari Tay Conti pun terbentur ke dari step ladder tersebut. Dan setelah serangan tersebut, Dr. Britt Baker pun menarik masuk kembali Tay Conti ke ring pertandingan dan kembali mengeksekusi Stomp untuk kali keduanya. Dan pasca serangan tersebut ya, ada keputusan yang cukup aneh yang dilakukan oleh Dr. Britt Baker, yang dimana Dr. Britt Baker malah melakukan lockjaw andalan ya, yang gua rasa itu merupakan salah satu keputusan yang cukup konyol ya dilakukan oleh Dr. Britt Baker, yang ternyata lockjaw yang dilakukan oleh Dr. Britt Baker ini pun ternyata sudah diantisipasi oleh Tay Conti, yang dia bisa konversikan lockjaw tersebut menjadi sebuah roll up pin. Namun Dr. Britt Baker pun masih bisa lolos di hitungan kedua gitu ya. Dan kita pun maju ke beberapa saat kemudian, yang dimana Tay Conti pun berhasil kembali memegang kendali jalannya pertandingan tersebut. Pada kala Tay Conti pun berhasil melempar keluar Dr. Britt Baker dari ring pertandingan, dan melihat ketiga lawannya ya, yaitu Dr. Britt Baker bersama timnya berada di satu tempat yang sama, Tay Conti pun memutuskan untuk melakukan moonsault ya kepada tim Dr. Britt Baker. Namun Dr. Britt Baker seperdetik terakhir sebelum Tay Conti mendarat, dia pun berhasil lolos dari serangan tersebut gitu ya, yang membuat Tay Conti hanya bisa menyingkirkan kedua rekan daripada Dr. Britt Baker.
Namun hal tersebut pun cukup membuat Tay Conti bisa mendominasi akhir pertandingan tersebut, yang dimana pada akhirnya Tay Conti pun berhasil mengeksekusi DDT. Namun lagi-lagi DDT daripada Tay Conti pun belum cukup mengantarkan dirinya memenangkan pertandingan tersebut karena bisa dipatahkan dalam hitungan kedua. Dan atas hal tersebut ya, lagi-lagi Tay Conti pun berhasil dibuat frustasi oleh Dr. Britt Baker, yang dimana ada keputusan yang cukup aneh lagi lainnya yang dilakukan oleh Tay Conti kali ini, di mana Tay Conti mencoba untuk melakukan DDT untuk kali kedua. Namun usaha daripada DDT dari Tay Conti ini pun bisa dipatahkan oleh Dr. Britt Baker, yang dimana dia bisa mengkonversi serangan tersebut menjadi sebuah lockjaw, yang dimana lagi-lagi lockjaw yang dilakukan oleh Dr. Britt Baker bisa kembali dikonversi menjadi sebuah roll up-in oleh Tay Conti. Namun roll up-in dari Tay Conti pun berhasil diubah kembali menjadi roll up-in bagi Dr. Britt Baker, yang dimana roll up-in dari Dr. Britt Baker lah yang berhasil mengantarkan Dr. Britt Baker memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil mempertahankan gelar AEW Women World Championship bagi dirinya. Dan finish inilah yang gua kurang sukai ya, walaupun sebenarnya sepanjang pertandingan pun sudah berjalan dengan cukup baik gitu guys. Dan kita pun belajar lagi ya dengan pertandingan selanjutnya. Ini adalah pertandingan CM Punk menghadapi Eddie Kingston, yang dimana gua bisa sebutkan bahwa pertandingan ini pun merupakan pertandingan yang sangat amat emosional ya, yang dimana ini pun merupakan pertandingan dua orang yang memiliki argumen yang sangat kuat gitu guys ya. Yang dimana di satu sisi Eddie Kingston pun memiliki argumen yang harus dipertahankan ya, yang dimana dia ingin membuktikan bahwa dirinya pun tidak pantas dipandang sebelah mata oleh CM Punk, sebagaimana yang dilakukan oleh CM Punk pada saat Eddie Kingston meniti karirnya untuk di dunia pro wrestling pada saat masih di Ring of Honor. Yang Eddie Kingston rasakan, CM Punk pun masih melakukan hal tersebut hingga CM Punk kini bergabung di AEW gitu guys ya. Dan di sisi lain ya, CM Punk pun merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Eddie Kingston, dengan intervensi yang dilakukan oleh CM Punk, dilakukan oleh Eddie Kingston pada saat CM Punk melakukan interview, dan juga bagaimana Eddie Kingston ini menyinggung masa lalu daripada CM Punk gitu ya. Dan kita pun bisa melihat ya di pertandingan ini CM Punk pun lagi-lagi menggunakan wrestle gear barunya yang jauh berbeda penampilannya dengan racing gear yang dia gunakan selama dia tampil di AEW, yang dimana kita melihat ada dua macam racing gear yang digunakan oleh CM Punk ya selama dia di AEW, yaitu adalah satu pada saat dia menggunakan celana panjang, dan satunya lainnya yaitu adalah dia menggunakan trunk atau racing gear sebagaimana yang kita lihat pada saat dia masih berkarir di WWE. Namun racing gear yang digunakan oleh CM Punk ini pun seakan mengingatkan CM Punk pada saat dia masih berada di UFC gitu guys ya. Ya, racing gear yang digunakan oleh CM Punk kali ini adalah racing gear selayaknya petarung UFC lah gitu guys ya. Dan dalam pertandingan CM Punk dan juga Eddie Kingston pun langsung dimulai dengan adanya adu mulut antara CM Punk dan juga Eddie Kingston sebelum pertandingan pun dimulai. Dan di tengah perdebatan tersebut ya, si Eddie Kingston pun berhasil melakukan spinning backface ya kepada CM Punk, yang hampir saja membuat CM Punk ini pun tidak sadarkan diri dan tidak bisa menjalankan pertandingan tersebut. Namun CM Punk pada akhirnya bisa sadar kembali, dan pada akhirnya pertandingan pun dimulai. Dan kita pun bisa melihat ya pertukaran serangan yang dilakukan oleh Eddie Kingston dan juga Punk yang sangat amat sporadis. Dan sebenarnya ini pun bukanlah pertandingan yang bisa gua gambarkan secara kata-kata, karena kita pun bisa melihat bagaimana adanya pertukaran serangan dan juga pertukaran cemoohan atau caci maki yang dilakukan oleh CM Punk dan juga Kingston di sepanjang pertandingan tersebut ya. Walaupun kita pun bisa melihat adanya momen-momen yang menarik yang dipertunjukkan oleh kedua penggulat, yang dimana satu momen dimana CM Punk pun berhasil melakukan kombinasi serangan yang biasa dilakukan oleh John Cena, yaitu beberapa series oleh body charge ya kepada lawannya sebelum biasanya John Cena pun melakukan 5 fist knuckle ya kepada lawannya. Namun pada saat CM Punk melakukan ancang-ancang untuk melakukan 5 knuckle punch kepada Eddie Kingston,
Alih-alih melakukan serangan tersebut malah mengacungkan jari tengah kepada Eddie Kingston yang tentunya itu pun langsung dibalas oleh Eddie Kingston yang membuat tensi pertandingan pun semakin panas ya, membuat pertandingan pun semakin menarik untuk diikuti. Namun pada akhirnya ya, pertandingan pun berhasil dipegang kendali oleh Eddie Kingston setelah Eddie Kingston pun berhasil melakukan kombinasi boots dan juga enziguri kepada CM Punk. Namun pada kala itu Kingston pun mencoba membalas mockingan daripada CM Punk ya, sebelum dia melakukan mockingan melalui Cena style-nya yang dilakukan oleh CM Punk, di mana mocking yang dilakukan oleh Kingston kali ini dia pun mencoba untuk melakukan GTS dan dia pun melakukan sinyal yang biasa dilakukan oleh CM Punk sebelum CM Punk mengeksekusi GTS ya, yang dimana ternyata itu adalah sinyal Eddie Kingston yang diberi, yang ternyata sinyal itu hanyalah sinyal belaka karena orang yang berhasil melakukan GTS adalah CM Punk, dan GTS CM Punk ini pun berhasil mengantarkan CM Punk berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan pasca pertandingan pun berakhir, kita pun bisa melihat ya, dimana CM Punk ini pun mencoba untuk menjabat tangan Eddie Kingston, namun tentunya dengan watak atau karakter daripada Eddie Kingston pun memilih untuk tidak berjabat tangan dan meninggalkan arena pertandingan tersebut. Namun ada hal yang menarik juga yang terjadi pasca pertandingan pun berakhir ya, kita pun bisa melihat bagaimana CM Punk pun tidak mendapat reaksi penonton semeriah sebagaimana dia biasa terima, dan di sisi lain dia pun tidak mendapatkan cemohan gitu ya pasca pertandingan tersebut. Dan ada satu hal yang cukup harus kita lihat ya, apakah setelah pertandingan Eddie Kingston dan juga Punk ini pun berlangsung, apakah kita akan melihat adanya perubahan dari diri CM Punk, karena sejauh ini kita pun bisa melihat karakter dari CM Punk tunjukkan di AEW ini pun jauh berbeda dengan karakter yang dia tunjukkan di WWE atau di Ring of Honor gitu guys ya. Apakah setelah pertandingan ini kita pun akan bisa melihat sisi lain daripada CM Punk? Apakah kita bisa melihat diri CM Punk pada kala dia masih di Ring of Honor atau diri CM Punk pada kala dia masih di WWE gitu guys ya. Itu yang menarik untuk kita ikuti dari seorang CM Punk gitu. Dan show pembelajaran ini ada pertandingan Minneapolis Street Fight yang mempertemukan Chris Jericho mempertemukan Inner Circle menghadapi tim daripada Man of the Year bersama American Top Team, yang dimana American Top Team ini pun diwakili oleh dua mantan pemegang gelar UFC Heavyweight yaitu Junior Dos Santos dan juga Andre Arlovski, dan tentunya number one member dari American Top Team itu sendiri yaitu Dan Lambert. Dan gue bisa bilang ini pun merupakan pertandingan yang sangat amat menarik ya, dan bisa gue bilang ini pun merupakan pertandingan yang paling menghibur yang dipertunjukkan oleh event Full Gear kali ini. Dan gue bisa bilang bahwa pertandingan kali ini gitu ya, sebenarnya diawali dengan pertandingan seperti layaknya pertandingan tag team match reguler biasanya, walaupun di labeli street fight ya, namun secara perlahan-lahan kita pun bisa melihat elemen street fight ini pun muncul ya pada akhirnya. Namun ada beberapa poin yang kita pun bisa melihat ya, bagaimana penampilan Dan Lambert ini pun berhasil memberikan hiburan tersendiri ya kepada para penonton, terutama pada saat Dan Lambert ini pun melayangkan serangan kepada Chris Jericho sebelum pada akhirnya Chris Jericho itu pun bisa bangkit gitu ya. Lalu di sisi lainnya kita pun bisa melihat dari tim American Top Team terutama ya, kita pun bisa melihat ya performa yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Junior Dos Santos ya, yang gua rasa Junior Dos Santos ini pun cukup menjanjikan sebagai penggulat profesional gitu guys ya. Nah pada akhirnya pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh tim Inner Circle pada saat seluruh anggota dari Inner Circle ya kecuali CM Punk ini pun berhasil menyingkirkan Man of the Year dan juga para anggota American Top Team, yang membuat Chris Jericho bisa menghadapi Lambert seorang diri. Dan kita pun bisa melihat ya, Chris Jericho pun sempat mencoba untuk melakukan Lion Salt ya kepada Dan Lambert, namun serangan tersebut pun masih bisa dihentikan oleh Don Santos ya. Dan itu pun membuat Chris Jericho pun mencoba untuk melayangkan serangan lainnya kepada Dan Lambert yang kini dia menggunakan kendo stick. Sebelum pada akhirnya Chris Jericho berhasil melakukan
melakukan serangan menggunakan stapler yang dia tujukan ke bagian selangkangan daripada Dan Lambert. Dan pertandingan pun berhasil diakhiri oleh Chris Jericho dengan Chris Jericho ini pun melakukan frog splash ya kepada Dan Lambert, yang dimana frog splash ini pun dipilih oleh Chris Jericho guna memberikan penghormatan kepada mendiang almarhum Eddie Guerrero. Dan serangan tersebut pun berhasil mengantarkan Chris Jericho dan juga Inner Circle ini keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event dari AEW Full Gear kali ini, yaitu adalah pertandingan AEW World Heavyweight Championship match ya, yang mempertemukan Adam Page menghadapi Kenny Omega. Yang gua bisa bilang ini pun merupakan puncak dari sebuah storyline yang dimulai dari 3 tahun yang lalu, atau gua bisa bilang semenjak AEW ini pun pertama kali diperkenalkan, yang berakhir dengan Adam Page berhasil keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut, yang membuat Adam Page lah yang keluar sebagai juara baru untuk AEW World Heavyweight Championship ini. Dan gua bisa bilang ya bahwa storyline yang berlangsung antara Adam Page dan juga Kenny Omega ini pun menjadi storyline yang sangat amat baik, atau gua bisa bilang ini merupakan storyline yang terbaik yang terjadi di dunia pro wrestling selama 5 tahun terakhir ini gitu guys ya. Dan apabila kita melihat perjalanan daripada Kenny Omega dan juga Adam Page, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, terutama Adam Page yang sempat kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan rekannya, namun secara perlahan-lahan dengan bantuan Dark Order dia pun berhasil meraih kembali kepercayaan dirinya, yang pada akhirnya dia pun berhasil menantang Kenny Omega untuk gelar AEW World Heavyweight Championship untuk memenuhi tujuan utama Adam Page bergabung dengan AEW ini. Dan kita pun bisa melihat bagaimana pertandingan Kenny Omega menghadapi Adam Page ini pun pantas disematkan sebagai main event daripada Full Gear ini. Bagaimana performa yang sangat amat baik yang ditunjukkan oleh Page dan juga Omega, yang membuat pertandingan pun berjalan sangat seimbang, yang membuat kita pun bingung siapa yang berhasil mendominasi jalannya pertandingan tersebut apabila tidak ada campur tangan daripada Don Callis. Yang dimana di beberapa kesempatan Don Callis pun berhasil melakukan beberapa intervensi untuk mencegah Page membangun momentum. Namun di sisi lainnya Page ini pun bisa bangkit kembali, yang menunjukkan ini adalah jiwa cowboy shit, yang dimana dia pasti akan bangkit kembali setelah menerima beberapa permasalahan atau menerima beberapa tantangan. Bisa bangkit kembali ya Adam Page ini. Momen tersebut pun ditunjukkan pada kala Omega ini pun berhasil mengeksekusi Snapdragon suplex kepada Hangman ya sebanyak 3 kali sebelum dia melanjutkannya dengan serangan V-Trigger kepada Hangman Page, dan diikuti dengan One Wing Angel yang andalannya Kenny Omega. Namun serangan One Wing Angel ini pun bisa dikonversikan oleh Hangman Page dengan mengejutkan menjadi sebuah roll up-in, walaupun roll up-in tersebut pun belum cukup mengantarkan Page memenangkan pertandingan tersebut karena masih bisa dipatahkan oleh Omega dalam hitungan near fall. Dan kita pun bisa melihat ya di penghujung daripada pertandingan tersebut, drama antara Omega dan juga Page ini pun semakin intens dengan kehadiran The Young Bucks yang secara tiba-tiba masuk ke arena pertandingan tersebut gitu ya. Pada kala kedua penggulat yaitu Page dan juga Omega ini pun terkapar setelah menerima serangan dari masing-masing lawannya gitu guys ya. Dan pada saat Omega dan juga Page ini pun sudah bangkit kembali, kita pun bisa melihat bagaimana Omega ini pun ingin langsung tancap gas dengan dia pun melakukan backdrop driver kepada Page. Namun Page masih bisa bangkit kembali dari serangan dari Kenny Omega ini, dan Page ini pun mencoba untuk melakukan backshot lariat kepada Kenny Omega, namun serangan dari Page ini pun masih bisa diantisipasi dan dicounternya dengan melakukan V-Trigger, dan diikuti dengan Kenny Omega untuk mencoba untuk kali keduanya melakukan One Wing Angel di pertandingan tersebut. Namun secara mengejutkan lagi-lagi Hangman Page berhasil lolos dari usaha Kenny Omega ini, dan malah Kenny Omega lah yang menerima One Wing Angel dari Hangman Page. Namun serangan Page ini pun masih belum cukup mengantarkan dirinya untuk memenangkan pertandingan tersebut,
karena masih bisa dipatahkan di hitungan kedua. Dan tentunya serangan itu pun tidak membuat namun tentunya hal tersebut pun tidak membuat Hangman Page ini pun patah semangat, karena kita pun bisa melihat bagaimana Hangman Page pun langsung tancap gas dengan melakukan backshot lariat. Dan setelah melakukan backshot lariat, kita pun bisa melihat Hangman Page pun sudah berada di sisi ring lainnya guna untuk melakukan backshot lariat kali keduanya kepada Kenny Omega ya, untuk dua kali secara beruntun. Namun ada satu hal yang menarik yang terjadi antara Hangman Page dengan Matt Jackson dari The Young Bucks ya, sebelum Hangman ini melakukan backshot lariat untuk kali keduanya, yang dimana persis sebelum Hangman Page ini melakukan serangan tersebut, kita pun bisa melihat Matt Jackson pun seakan menganggukkan kepalanya kepada Hangman Page, seakan dia pun memberikan restu kepada Page, yang seakan Hangman Page ini pun sudah membuktikan dirinya dan mendapatkan restu bahwa Page bisa mengalahkan Kenny Omega tanpa ada intervensi dari The Young Bucks. Dan atas hal tersebut, Hangman Page pun berhasil mengeksekusi backshot lariat untuk kali kedua, yang dimana kali ini kedua serangan tersebut pun berhasil membawa Hangman Page berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan berhak keluar sebagai juara baru untuk gelar AEW World Heavyweight Championship. Dan pasca kemenangannya tersebut, kita pun bisa melihat para anggota The Dark Order pun juga memasuki arena pertandingan guna merayakan kemenangan daripada Page secara bersamaan. Dan perayaan kemenangan daripada Adam Page ini bersama The Dark Order pun menutup show daripada AEW Full Gear kali ini, yang gua rasa acara Full Gear kali ini pun bisa dibilang menjadi pay-per-view yang cukup sangat amat memuaskan ya, terutama dengan ending Omega versus Hangman Page yang menjadi climax dari sebuah storyline yang sangat amat panjang yang dibangun semenjak pertama kali AEW ini diberdirikan. Dan ini pun sangat menarik ya, storyline apalagi yang akan dibangun oleh AEW dalam jangka waktu yang panjang ini. Dan kita pun akan melihat bagaimana jalan Adam Page sebagai AEW World Heavyweight Championship ke depannya, karena kita ketahui di depan mata daripada Adam Page sudah ada penantang yang sangat amat sulit untuk dikalahkan, yaitu Bryan Danielson gitu guys ya. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan di video Villain Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan akhir kata gue rasa bagi kalian, izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.